Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devia Juliana dengan NPM 21210100133 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang pengantar hukum perdata internasional yang diampu oleh Bapak Idrus Al-Ghifari, SHMH. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke dalam materi yang akan saya jelaskan. Bab 1. Pengertian dan ruang lingkup. Pengertian hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melampaui batas negara. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata internasional yang berlainan. Adapun sumber hukum internasional menurut Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1, yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga asas-asas umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, yang keempat ada putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara, yang kelima ada putusan-putusan organisasi internasional. Subjek hukum dan sumber hukum perdata internasional. Subjek hukum perdata internasional itu ada dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia menjadi subjek hukum perdata internasional dari sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia. Kemudian badan hukum menjadi subjek hukum perdata internasional dari ia didirikan sampai ia dibubarkan. Kemudian sumber hukum perdata internasional itu berasal dari undang-undang. Kemudian sumber hukum formal meliputi satu berbagai bentuk aturan dan hukum yang berlaku dan ada. Yang kedua sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Yang ketiga sebagai tempat di mana hukum dalam bentuknya yang nyata. Kemudian konvensi-konvensi hukum perdata internasional yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga internasional. Yang pertama ada Inisiatif UNDROID, Inisiatif Liga Bangsa-Bangsa, Inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga ada Inisiatif Regional. Masalah-masalah pokok HPI itu meliputi yang pertama hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing, yang kedua kewenangan peradilan yang mengadili perkara tersebut, dan yang ketiga pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan. Yang D ada ruang lingkup hukum perdata internasional yang tersempit. HPI hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Kemudian yang lebih luas HPI tidak terbatas pada persoalan-persoalan conflict of law, tetapi juga termasuk persoalan yang berkaitan dengan kompetensi atau wewenang hakim. HPI dalam konsep yang lebih luas lagi menyangkut persoalan pilihan hukum, forum hakim, dan juga menyangkut tentang status orang asing. Kemudian HPI yang terluas, HPI itu menyangkut masalah pilihan hukum, forum hakim, status orang asing, dan juga kewarganegaraan. Bab 2, titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Pengertian dari titik pertalian itu menurut Sudargo Gautama adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Sedangkan menurut penulis, titik pertalian itu adalah hal-hal atau keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan hukum perdata internasional. Macam-macam titik pertalian dibagi menjadi dua, yaitu ada titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer itu adalah faktor-faktor keadaan atau kumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan perdata internasional. Kemudian ada faktor-faktor yang menciptakan atau menentukan hubungan hukum perdata internasional. Yang pertama itu ada kewarganegaraan, yang kedua ada bendera kapal dan pesawat udara, kemudian yang ketiga ada domisili, keempat tempat kediaman atau residen, yang kelima ada tempat kedudukan badan hukum, dan yang keenam pilihan hukum dalam hubungan intern. Di bawah ini akan diuraikan masing-masing titik pertalian primer. Yang pertama ada kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan dari dua orang atau dua pihak yang akan melakukan suatu hubungan hukum akan melahirkan persoalan hukum perdata internasional. Yang kedua bendera kapal atau pesawat udara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seperti halnya manusia, kapal atau pesawat terbang memiliki suatu kebangsaan. Kemudian ada domisili. Domisili seseorang dapat menjadi faktor penting timbulnya masalah hukum perdata internasional. Yang keempat ada tempat kediaman, yang merupakan pengertian yuridis.
Terdapat titik taut primer lain, yaitu tempat kediaman. Di sini yang dikedepankannya adalah pengertian de facto, di mana seseorang berdiam sebagai tempat kediamannya atau residen. Yang kelima ada tempat kedudukan badan hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa badan hukum kedudukannya sama dengan manusia, yaitu sebagai subjek hukum. Ia memiliki tempat kedudukan. Persoalan mengenai tempat kedudukan bahwa hukum ini ditentukan berdasarkan pada tempat pendirian dan pendaftaran badan hukum yang bersangkutan, dan tentunya ditentukan oleh hukum positif dari negara-negara yang bersangkutan. Misalnya di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, bab 4 tentang bentuk badan usaha dan kedudukan. Yang keenam ada pilihan hukum dan hubungan intern. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pilihan hukum merupakan titik pertalian sekunder dalam hubungan hukum perdata internasional. Kemudian yang kedua ada titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor keadaan atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku dalam suatu hubungan perdata internasional. Adapun yang termasuk ke dalam titik pertalian sekunder, yaitu yang pertama ada tempat letaknya benda. Letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan. Kemudian ada tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. Yang ketiga ada tempat dilaksanakannya perjanjian. Yang keempat tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum tersebut. Kemudian yang kelima pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk hukum perdata internasional. Kemudian yang terakhir ada pilihan hukum. Hukum yang dipilih oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan, berbeda domisili, yang berada pada satu residen untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya perkawinan, merupakan titik taut sekunder atau hukum yang berlaku. Penggunaan titik-titik taut penentu dalam suatu kasus faktual dapat diibaratkan seperti hubungan antara kunci atau gembok dan anak kunci. Kasus atau fakta dapat digambarkan seperti gemboknya, sedangkan titik-titik taut penentunya sebagai anak kunci. Guna membuka gembok banyak tersedia anak kunci, tapi tidak semua anak kunci dapat dipakai untuk membuka kunci gembok tersebut. Harus dicari anak kunci yang paling sesuai sehingga gemboknya itu dapat dibuka. Selanjutnya mengenai fungsionalisasi titik-titik taut tersebut dalam suatu perkara hukum perdata internasional dapat dijelaskan melalui tahapan penyelesaian perkara HPI berikut. Satu, pertama-tama harus ditentukan dulu titik taut primer dalam rangka menentukan apakah peristiwa hukum yang dihadapi merupakan peristiwa HPI atau bukan. Dan yang kedua adalah setelah hal tersebut ditentukan, langkah berikutnya adalah melakukan kualifikasi data berdasarkan Lex Fori. Kemudian yang ketiga, setelah kategori yurisdis ditentukan, langkah berikutnya adalah penentuan kaidah HPI mana dari Lex Fori yang harus digunakan untuk menentukan Lex Cause. Keempat, setelah Lex Cause ditentukan, maka dengan menggunakan titik-titik taut yang dikenal Lex Cause, hakim berusaha menetapkan kaidah-kaidah hukum internal apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara. Yang kelima, apabila berdasarkan titik taut dari Lex Cause, hakim telah dapat menentukan kaidah hukum internal atau material apa yang harus diberlakukan, maka barulah perkara tersebut bisa diputuskan. Bab 3, status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. Status personal itu dapat diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan oleh negara dan diakui oleh negara untuk melindungi lembaga-lembaganya. Yang termasuk dalam status personal itu antara lain yang pertama ada hak dan kewajiban, yang kedua kemampuan dan ketidakmampuan dalam bertindak di bidang hukum, misalnya ketentuan mengenai usia perkawinan anak-anak di bawah umur. Ruang lingkup status personal terbagi menjadi 3. Ada konsepsi yang luas. Menurut konsepsi luas, status personal meliputi berbagai hak-hak hukum pada umumnya, termasuk permulaan atau lahirnya dan terhentinya suatu kepribadian. Yang kedua ada konsepsi yang agak sempit. Konsepsi ini dianut oleh negara lain, yaitu Prancis. Prancis menganggap tidak sebagai status personal antara lain hukum harta benda dalam perkawinan, pewarisan, dan ketidakmampuan bertindak di bidang hukum dalam hal khusus. Misalnya seseorang dokter tidak diperkenankan memperoleh suatu hak yang timbul dari pasiennya. Yang ketiga ada konsepsi yang lebih sempit lagi. Menurut konsepsi ini,
Hukum keluarga dan waris tidak termasuk dalam status personal. Kemudian C, cara menentukan status personal. Dalam hukum perdata internasional ada dua asas untuk menentukan status personal seseorang. Yang pertama ada asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Menurut asas ini, status personal seseorang dikaitkan dengan hukum nasionalnya. Atau dengan kata lain, status personal seseorang ditentukan oleh hukum nasionalnya. Aliran ini banyak dianut di negara-negara Eropa kontinental, antara lain Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Adapun alasan-alasan yang mendukung prinsip kewarganegaraan, yaitu yang pertama ada prinsip ini paling cocok untuk perasaan hukum seseorang, yang kedua lebih permanen dari hukum domisili, dan yang ketiga ada prinsip kewarganegaraan membawa lebih banyak kepastian. Yang kedua ada asas teritorialitas atau domisili. Asas ini memakai hukum domisili untuk menentukan titik tautnya. Menurut asas ini, status personal seseorang ditentukan di mana ia berdomisili, sehingga semua yang berada di dalam wilayah sesuatu negara dianggap tunduk di bawah negara itu. Asas ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon yang menganut common law antara lain Inggris, Skotlandia, Afrika Selatan, Denmark, Norwegia, Islandia, dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pendukung prinsip domisili adalah hukum domisili adalah hukum di mana yang bersangkutan sesungguhnya hidup. Kemudian ada prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili. Hukum domisili seringkali sama dengan hukum sang hakim. Yang kemudian cocok untuk negara-negara yang mengenal pluralisme hukum. Domisili menolong bila mana prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan demi kepentingan adaptasi dan asimilasi para imigran. D. Asas-asas dalam penentuan kewarganegaraan. Ada dua cara dalam menentukan kewarganegaraan. Yang pertama ada asas tempat kelahiran dan yang kedua ada asas keturunan. Asas tempat kelahiran, kewarganegaraan seseorang itu ditentukan dengan tempat kelahirannya. Jadi di sini status personal anak tersebut ditentukan berdasarkan hukum tempat orang tuanya. Misalnya, seorang perempuan warga negara Indonesia kawin dengan seseorang laki-laki warga negara berdomisili di Inggris, kemudian melahirkan seseorang anak X, maka asas si anak X ini memiliki kewarganegaraan Inggris. Kemudian kalau asas keturunan itu, seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya, misalkan seseorang yang lahir di Belanda dari kedua orang tuanya yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka anak bersangkutan akan memiliki kewarganegaraan Indonesia pula. Kemudian ada cara mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan orang tua yang keduanya merupakan warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ayahnya seorang warga negara Indonesia dan ibunya adalah warga negara asing. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ibunya warga negara Indonesia dan ayahnya adalah warga negara asing. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu yang merupakan warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dari perkawinan yang sah dan ayahnya merupakan warga negara Indonesia. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Dan terakhir ada domisili. Menurut hukum perdata internasional Inggris ada 3 macam domisili. Yang pertama domisili of origin. Bagi anak sah, domisili of origin adalah negara di mana ayahnya berdomisili pada saat anak itu dilahirkan. Sedangkan untuk anak yang tidak sah, yang menentukan adalah domisili sang ibu. Kemudian ada domisili of choice. Menurut sistem hukum Inggris, untuk memperoleh domisili of choice, diharuskan memenuhi persyaratan. Yang pertama ada kemampuan, kedua tempat kediaman, yang ketiga adalah hasrat untuk tetap tinggal pada tempat kediaman tersebut. Yang ketiga ada domisili of by operation of the law, adalah domisili yang dimiliki orang-orang tergantung pada domisili orang asing. Bab 4, kualifikasi. Pengertian kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang, atau kamar-kamar, atau bagian-bagian hukum yang tersedia. Inilah yang dinamakan klasifikasi dari fakta-fakta.
Menurut Bayuseto, dalam hukum perdata internasional terdapat dua macam kualifikasi, yaitu kualifikasi hukum dan kualifikasi fakta. Kualifikasi hukum adalah kualifikasi penggolongan seluruh kaidah hukum ke dalam kategori hukum yang ditetapkan sebelumnya, sedangkan kualifikasi fakta itu adalah kegiatan pengumpulan fakta dari suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum. Adapun contoh-contoh perlunya kualifikasi dalam hukum perdata internasional, yang pertama itu mengenai istilah kadaluarsa atau lampau waktu. Menurut sistem negara-negara Eropa kontinental, diklasifikasikan sebagai hukum material. Akan tetapi menurut hukum-hukum negara-negara Anglo-Saxon, dikualifikasikan sebagai hukum prosedural. Jika sebagai procedural law, maka harus ditentukan oleh lex fori. Yang kedua, ada persetujuan orang tua untuk menikah, karena untuk dapat menikah, setiap orang itu minimal harus berusia 21 tahun. Dan agar mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, maka hal ini termasuk bentuk perbuatan hukum atau harus dianggap sebagai termasuk bidang substantive condition of merit, seperti pada Kode Sivil Prancis atau BW Indonesia. Yang ketiga ada masalah penentuan locus contractus. Keempat, mengenai benda bergerak atau tidak bergerak. Dan yang kelima adalah harta bersama. Kemudian ada macam-macam kualifikasi. Kualifikasi dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama ada kualifikasi menurut hukum hakim, kualifikasi secara otonom, kualifikasi bertahap, dan yang terakhir ada kualifikasi menurut hukum mana yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan. Kualifikasi menurut hukum hakim, menurut pendirian ini kualifikasi harus dilakukan menurut hukum material sang hakim. Dan ada kualifikasi menurut lex cause. Menurut pandangan ini, maka kualifikasi dilakukan menurut sistem hukum dari mana pengertian ini berasal. Kualifikasi secara otonom, penganut aliran ini dilakukan didasarkan perbandingan hukum, yakni terlepas dari salah satu sistem hukum tertentu. Kemudian kualifikasi bertahap, yang didukung oleh Sunaryati Hartono. Teori ini bertitik tolak dari keberatan terhadap teori kualifikasi lex cause. Kualifikasi ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu yang pertama ada kualifikasi tahap pertama. Kualifikasi yang diperlukan untuk dapat menentukan hukum yang harus dipergunakan. Untuk dapat menentukan hukum asing manakah yang dipergunakan, harus dilakukan kualifikasi menurut kaidah-kaidah HPI dari lex fori. Kaidah-kaidah HPI dari lex fori ini harus dikualifikasikan menurut hukum material sang hakim. Kualifikasi primer ini memberi kepastian tentang pengertian-pengertian seperti domisili, pewarisan, tempat dilaksanakannya kontrak, dan sebagainya. Semua pengertian ini harus didasarkan pada pengertian-pengertian lex fori. Kemudian yang kedua ada kualifikasi tahap kedua. Apabila sudah diketahui hukum asing manakah yang harus dipergunakan, maka perlu dilakukan kualifikasi lebih jauh lagi menurut hukum asing yang sudah diketemukan itu. Kualifikasi semacam ini dinamakan dengan kualifikasi sekunder. Kemudian bab 5 ada renvoy atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah renvoy itu karena adanya berbagai macam warna dalam sistem HPI, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara itu memiliki sistem hukum perdata internasionalnya masing-masing, sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah-masalah hukum perdata internasional. Misalnya dalam hal menentukan status personil, apakah status personil tersebut ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Berhubung dengan adanya dua sistem berbeda ini, maka timbullah masalah renvoy. Kemudian masalah renvoy itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kualifikasi. Apabila HPI Indonesia menunjuk kepada berlakunya hukum asing, maka timbullah pertanyaan yang diartikan dengan istilah hukum asing. Apakah hukum asing ini berarti hukum intern dari negara yang bersangkutan harus diberlakukan, atau lebih luas lagi yang termasuk penunjukan pada kaidah-kaidah HPI-nya. Kemudian ada pro dan kontra mengenai renvoy. Terhadap lembaga renvoy ini, yang tidak setuju terhadap renvoy berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut itu. Yang pertama, renvoy itu tidak logis. Apakah kita menerima renvoy, maka akan terjadi penunjukan kembali secara menerus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya. Artinya tidak akan ada suatu penyelesaian karena terus-menerus akan seperti orang main pingpong atau badminton,
di mana bolanya akan terus dioper, tidak dapat ditentukan. Yang kedua, darah envoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Hal ini dianggap sebagai suatu virtual capitulation dari kaidah-kaidah HPI, seolah-olah kita mengkapitulasi kaidah-kaidah kita sendiri untuk kaidah-kaidah HPI asing. Seolah-olah HPI asing menggantikan kaidah-kaidah HPI kita. Dalam hal ini, sovereinitas hukum negara kita dibahayakan. Kemudian, ada renvoy membawa ketidakpastian hukum. Sedangkan mereka yang menerima pro suatu renvoy di Indonesia mendasarkan pada alasan-alasan berikut, renvoy memberi keuntungan yang praktis. Dan yang kedua, jangan plus royaliste que le roy, yaitu jangan bersifat lebih raja daripada sang raja itu sendiri. Kemudian ada keputusan-keputusan yang berbeda, ada harmoni dari keputusan-keputusan. Menurut Rabel, apabila dunia ini sudah terbagi dalam dua sistem yang bertentangan, harus tercapai suatu modus vivendi. Renvoy adalah salah satu jalan terbaik untuk mencapai ini. Di dunia terbagi dalam negara-negara yang menerima prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili, jika kita menerima renvoy, maka akan tercapai harmoni dari keputusan-keputusan dan harmoni yang mengatasi sedapatnya pertentangan di antara kedua sistem ini. Bab 6, ketertiban umum dan hak-hak diperoleh. Istilah public policy dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang lebih besar dari faktor-faktor politisi dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Secara tradisional, doktrin-doktrin HPI membedakan dua fungsi dari lembaga ketertiban umum, yaitu yang pertama fungsi positif dan negatif. Fungsi positif untuk menjamin agar aturan-aturan tertentu dari forum tetap diberlakukan atau tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing. Hukum negatif yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan aturan-aturan hukum asing apabila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi hukum lex fori. Menurut Profesor Kantaatmadja, ketertiban umum dalam arti luas merupakan tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur. Ada juga yang berpendapat bahwa public policy mempunyai sifat selalu berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dalam arti food and health sebagai lawan dari culture well-being. Prestasi ekonomi berkaitan dengan produksi dan konsumsi. Karena negara mewarisi hal-hal yang diciptakan oleh pasar tetapi tidak terselesaikan. Kemudian, ketentuan ketertiban umum intern dan ekstern. Ketertiban umum intern adalah ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Perbedaan ini pertama kali diajukan oleh seorang sarjana dari Swiss. Selanjutnya ada ketertiban umum menurut hukum nasional. Ketertiban umum di dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus, akan tetapi mengenai hal ketertiban umum secara eksplisit dimuat dalam pembahasan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang diatur dalam pasal 65 sampai 69. Hak-hak yang diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh seringkali disebut dengan rights and obligation created abroad. Purnadi Purbacakara menerjemahkan istilah-istilah tersebut yang dari bahasa asing menjadi pelanjutan hukum. Menurut Sunarjati Hartono, istilah hak-hak yang diperoleh ini sebenarnya berkaitan dengan persoalan apakah hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum asing tertentu perlu diakui atau tidak oleh lex fori. Sedangkan menurut Sudargo Gautama, masalah hak-hak yang telah diperoleh dalam HPI dikemukakan untuk menegaskan bahwa perubahan dalam fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah-kaidah hukum yang semula digunakan. Contoh yang pertama, ketika Timur Timur masih menjadi bagian negara Indonesia, banyak warga negara Indonesia yang berpindah ke Timur Timur untuk bekerja atau berusaha di wilayah itu.
Mereka dapat membeli tanah atau pertokoan, membuat rumah, dan lain-lain yang tentunya legalitas mereka berdasarkan pada hukum nasional Indonesia. Kemudian setelah jajak pendapat Timur Timur menjadi negara merdeka dengan namanya sendiri, yaitu Timur Leste, memisahkan diri dari Indonesia. Persoalannya adalah apakah hak milik yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atas tanah, rumah, bangunan berdasarkan hukum Indonesia yang ada di Timur Timur setelah menjadi negara Timur Leste tetap diakui oleh negara itu atau tidak? Jawabannya diakui oleh negara setempat. Jadi, hak-hak yang diperoleh adalah hak-hak atas sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan hukum asing, akan tetapi berlanjut dan diakui oleh Lex Polri. Walaupun orang yang bersangkutan berada dalam yurisdiksi negaranya atau negara lain. Kemudian bab 7, penyelundupan hukum. Istilah dan pengertian. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat atau persamaan. Kedua-duanya bertujuan agar hukum nasional dipakai dan digunakan dengan mengenyampingkan hukum asing. Menurut penulis, pengertian penyelundupan hukum dalam HPI adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan akibat hukum tertentu atau hak berdasarkan hukum asing, yang apabila perbuatan itu dilakukan menurut hukum nasionalnya, akibat hukum yang dikehendaki tersebut tidak akan berwujud. Kemudian ada contoh-contoh penyelundupan hukum, seperti perempuan dan laki-laki yang keduanya adalah warga negara Filipina yang memeluk agama Katolik. Kedua orang tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena pihak laki-laki masih terikat dengan perkawinan wanita lain. Di Filipina, perceraian tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan ajaran agama Katolik, perceraian itu dilarang, demikian pula poligami juga sama halnya dilarang. Untuk mensiasati ketentuan hukum Filipina yang melarang perceraian, suami istri kemudian pergi ke Republik Dominika dan berdomisili di negara ini. Hukum Dominika memperbolehkan perceraian. Di sini sang pihak laki-laki melaksanakan perceraian dengan istri sahnya. Setelah bercerai, barulah terbuka kemungkinan dilaksanakan perkawinan antara calon perempuan dari laki-laki yang sudah bercerai dengan istrinya. Di sini yang dianggap sebagai penyelundupan hukum adalah kepergian sang laki-laki dan sang istri yang sebelumnya suami istri yang sah ke Republik Dominika, yang yaitu mengubah domisili untuk melakukan perceraian sehingga sang laki dapat menikah lagi dengan wanita lain. Penyelundupan hukum dapat pula dilakukan untuk mendapatkan suatu kewarganegaraan. Untuk maksud mendapat kewarganegaraan Indonesia, seorang perempuan asing menikah dengan seorang laki-laki berwarga negara Indonesia. Dengan adanya perkawinan tersebut, terbuka bagi si perempuan asing ini mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya. Kemudian ada hubungan antara penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Apakah perbuatan akibat penyelundupan hukum seperti keputusan pengadilan yang menceraikan suami istri atau melakukan poligami, kedudukannya sama halnya dengan hak-hak yang diperoleh? Jawabannya itu, apabila perbuatan tersebut dilakukan secara formal, misalnya putusan cerai diputuskan oleh pengadilan, maka perceraian itu merupakan suatu hak yang diperoleh. Sebaliknya, apabila putusan perceraian itu merupakan hasil dari suatu kepura-puraan, maka hal itu tidak dapat diakui sebagai hak-hak yang diperoleh. Bab 8, persoalan pendahuluan, dapat diartikan dalam hukum perdata internasional secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah hukum yang harus dipecahkan dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terakhir atas suatu perkara HPI yang dihadapi hakim dapat ditetapkan. Contoh-contoh persoalan pendahuluan yaitu yang pertama, dalam suatu persoalan HPI mengenai warisan, maka sebelumnya harus ditentukan lebih dahulu apakah perkawinan dari si pewaris sah adanya atau tidak. Yang kedua, dalam perkara yang menyangkut perkawinan, bila salah seorang atau kedua mempelai telah melakukan perkawinan sebelumnya, maka perlu diselidiki dahulu apakah perceraian dari pihak yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya itu sah atau tidak. Kemudian persoalan pendahuluan tahap kedua.
Persoalan pendahuluan dapat muncul lebih dari sekali dalam serangkaian peristiwa tertentu. Misalnya dalam masalah warisan perlu ditentukan lebih dahulu sah atau tidaknya kedudukan ahli waris atau kedudukan anaknya. C. Persyaratan persoalan pendahuluan. Persoalan-persoalan pendahuluan dalam praktik jarang terjadi dan hakim pun tidak sering mempertimbangkannya. Hal ini disebabkan harus dipenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama bahwa dalam suatu persoalan HPI harus dipergunakan hukum asing. Yang kedua bahwa HPI asing bersangkutan harus lain hasilnya daripada kaidah-kaidah HPI forum sang hakim. Yang ketiga bahwa kaidah material dari kedua stelsel bersangkutan juga harus berbeda adanya. Dan itu ada cara-cara penyelesaian persoalan pendahuluan. Permasalahan utama dalam persoalan pendahuluan itu adalah apakah persoalan pendahuluan akan diatur oleh suatu sistem hukum yang diterapkan berdasarkan kaidah HPI yang khusus dan harus ditentukan secara tersendiri atau berdasarkan sistem hukum yang juga mengatur masalah utama. Menurut teori HPI ada 3 pandangan tentang cara penyelesaiannya. Yang satu, setelah lex cause, untuk menyelesaikan masalah pokok ditetapkan berdasarkan kaidah HPI lex fori. Maka masalah pendahuluannya harus ditentukan berdasarkan sistem hukum yang sama dengan lex cause itu. Yang kedua, dengan mengabaikan sistem hukum apa yang merupakan lex cause untuk menyelesaikan masalah pokok. Hakim akan menggunakan kaidah-kaidah HPI lex fori untuk menetapkan lex cause. Untuk menyelesaikan persoalan hukum lain tanpa harus menentukan terlebih dahulu lex cause dari persoalan hukum pokok atau utama. Dan yang ketiga, ada pula yang berpendapat bahwa penetapan hukum yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan persoalan pendahuluan harus ditetapkan secara kasuistis dengan memperhatikan hakikat perkara atau kebijakan dan atau kepentingan forum yang mengadili perkara. Di negeri Belanda, pengadilan lebih banyak melakukan repartition, sedangkan putusan-putusan pengadilan Inggris tampak lebih banyak melakukan absorption. Bab 8, pilihan hukum. Pilihan hukum adalah kebebasan para pihak untuk melakukan atau menentukan hukum mana yang akan diberlakukan dalam suatu kontrak. Tujuan penerapan pilihan hukum adalah perlakuan sama untuk kasus serupa dan pengembangan kepentingan tujuan dari kebijakan masyarakat. Dalam kaitan dengan pilihan hukum ini, KUH Perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338, yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak di sini adalah kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang akan berlaku dalam kontrak dan juga menentukan substansi aturan atau isi yang akan dimuat dalam kontrak tersebut. Dalam hal pilihan hukum dan menentukan substansi dalam kontrak ini, para pihak tidak boleh melakukannya dengan sebebas-bebasnya, akan tetapi ada batasan-batasannya. Kemudian ada macam-macam pilihan hukum. Sudargo Gautama secara teoritis membagi 4 macam pilihan hukum, yaitu satu ada pilihan hukum secara tegas, secara diam-diam, secara dianggap, dan secara hipotesis. Pilihan hukum secara tegas, pada pilihan hukum secara tegas, para pihak yang mengadakan kontrak secara tegas dan jelas menentukan hukum negara mana yang akan mereka pilih. Kemudian ada pilihan hukum secara diam-diam. Untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu yang dinyatakan secara diam-diam dapat disimpulkan dari maksud atau ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut. Kemudian ada pilihan hukum secara dianggap. Pilihan hukum secara dianggap ini dalam istilah hukum hanya merupakan suatu presumption iuris. Di sini hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka. Yang keempat, ada pilihan hukum secara hipotesis. Pilihan hukum ini dikenal terutama di Jerman. Sebenarnya di sini tidak ada kemauan dari para pihak untuk memilih sedikit pun. Di sini hakim yang mengadili perkara tersebut yang melakukan pilihan hukum tersebut dan ia bekerja dengan suatu fiksi dengan berandai-andai. Seandainya para pihak telah memikirkan mengenai hukum yang harus berlaku, maka hukum manakah yang telah dipilih oleh mereka secara sebaik-baiknya.
Kemudian ada pilihan hukum dengan lex mercatoria. Di dalam kontrak dagang internasional, pilihan hukum tidak hanya kepada salah satu hukum negara pihak-pihak atau hukum negara ketiga, yaitu yang disebut dengan lex mercatoria. Adapun elemen-elemen ketentuan yang tergolong termasuk sebagai lex mercatoria adalah yang pertama, peraturan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional. Yang kedua, hukum-hukum yang seragam seperti Konvensi PBB tahun 1980 tentang kontrak jual beli barang secara internasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa pedagang di seluruh dunia, seperti asas-asas perdagangan internasional dalam WTO, seperti prinsip Pacta sunt servanda dan the most favored nation. D. Persoalan-persoalan tentang hukum yang akan berlaku dalam kontrak jika dalam kontrak tidak ada pilihan hukum atau para pihak tidak saling berhadapan. Persoalan-persoalan dalam HP yang sering timbul adalah mengenai hukum yang akan berlaku dalam suatu kontrak. Jika dalam kontrak tidak ada pilihan hukum atau dalam pembuatan kontrak para pihak tidak saling berhadapan, misalnya hanya melalui surat menyurat, telepon, faksimil, atau melalui email guna mengatasi persoalan tersebut, maka dalam HPI ada beberapa teori. Yang pertama, tempat kontrak dibuat. Menurut teori klasik ini, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di mana perjanjian atau kontrak tersebut ditutup atau ditandatangani. Kemudian, mailbox teori. Menurut teori ini, apabila kedua belah pihak dalam suatu kontrak internasional tidak saling bertemu muka, melainkan misalnya dilaksanakan melalui faksimil atau melalui telepon atau melalui internet. Dalam hal ini, untuk menentukan persoalan tentang hukum negara mana yang berlaku dalam kontrak adalah tempat di mana salah satu pihak mengirimkan jawaban tentang penerimaan penawaran atas harga jual beli barang tersebut, atau tempat di mana pihak lain menerima jawaban atas penawaran barang tersebut. Kemudian ada the proper law of a contract. The proper law suatu kontrak adalah sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak, atau jika kehendak itu tidak dinyatakan dengan tegas atau tidak dapat diketahui dari keadaan sekitarnya, maka the proper law bagi kontrak tersebut adalah sistem hukum yang mempunyai kaitan yang paling erat dan nyata dengan transaksi yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada theory of most characteristic connection. Sebagaimana diuraikan, terdapat kesulitan-kesulitan dalam menentukan tentang hukum yang akan berlaku dalam kontrak. Untuk mengatasi masalah tersebut, dewasa ini telah diintrodusir atau dikenalkan suatu teori lain yang disebutkan the most characteristic connection, yang menurut Sudargo Gautama merupakan teori terbaik dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian persoalan pemakaian hukum dalam kontrak dagang internasional dewasa ini. Kemudian transaksi elektronik menurut UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dalam kaitannya dengan Konvensi PBB tentang jual beli barang secara internasional. Di dalam UU ITE khusus mengenai transaksi elektronik diatur dalam bab 5 pasal 17 sampai pasal 20. Selanjutnya, pasal 19 menentukan sebagaimana para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Penjelasan pasal 19 menentukan yang dimaksud dengan disepakati dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan. Bab 10, status badan hukum menurut hukum perdata internasional. Doktrin dalam HPI untuk penentuan status badan hukum. Dalam HPI dikenal berbagai macam badan hukum. Untuk penggolongan badan hukum ini, Sudargo Gautama mengemukakan sebagai berikut. A. Badan hukum yang mempunyai suatu kehidupan tersendiri sebagai subjek hukum, yang memiliki hak-hak dan kewajiban perdata yang meliputi 1. Badan hukum publik antara negara lain, provinsi, kota, kabupaten, atau organisasi hukum publik lainnya yang didirikan oleh negara sebagai suatu badan hukum tersendiri. Yang kedua, asosiasi-asosiasi yang bersifat perdata dan bersifat berbagai badan hukum. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, yaitu perseroan terbatas, perusahaan perseroan, koperasi, dan yayasan. Terhadap persoalan tersebut, di dalam HPI berkembang doktrin yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan status hukum
Badan hukum yaitu satu asas keluarga negara atau domisili pemegang saham, yang kedua asas center of administration or business, yang ketiga ada asas place of incorporation, yang keempat ada asas center of exploitation atau center of operation. B. Prinsip-prinsip pengakuan badan hukum asing dalam Konvensi Den Haag 1956. Prinsip-prinsip yang dianut konvensi mengenai pengakuan status badan hukum asing tampak pada pasal-pasalnya secara jelas, dan nampaknya konvensi mengambil jalan kompromi untuk mempertemukan dua sistem pengakuan yang saling bersaing, atau prinsip inkorporasi dan prinsip siege. Hal itu tampak antara lain pada pasal 1 dan pasal 2 konvensi. C. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan hukum. Suatu badan hukum dalam melakukan aktivitas bisnisnya dengan badan hukum dari negara lain ada kalanya melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan demikian ini akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Apabila dalam suatu transaksi perdagangan atau bisnis timbul persoalan demikian, akan menimbulkan permasalahan, yaitu hukum negara manakah yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum tersebut. Untuk menjawab persoalan ini, dikenal adanya beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang dipergunakan adalah hukum di mana tempat terjadi perbuatan melawan hukum tersebut. Menurut Wolff, ada 3 teori mengenai tempat dilakukannya perbuatan melawan hukum, yaitu yang pertama, tempat perbuatan dilakukan, yang kedua, tempat akibat terjadinya perbuatan di mana pelaku bertanggung jawab, dan yang ketiga, diberikan kebebasan kepada pihak yang dirugikan untuk memilih tempat yang dijadikan sebagai tempat dilakukannya perbuatan melawan hukum. Kedua, untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan melawan hukum, digunakan prinsip lex fori. Teori ini dianut oleh Wachter dan Savigny, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum selalu dipergunakan hukum lex fori. Dalam perkembangannya, ternyata di berbagai negara terdapat aliran yang mengkombinasikan asas tempat dilakukan perbuatan melawan hukum dan lex fori, contohnya di Inggris dan di Jerman. Terakhir, bab 11, asas-asas umum hukum perdata internasional dalam beberapa bidang hukum keperdataan. Manusia sebagai subjek hukum tidak tinggal diam, melainkan selalu dinamis dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kodratnya sebagai seorang manusia. Ia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, atau dengan subjek hukum lainnya yang bukan manusia, yaitu seperti badan hukum. Dalam melakukan interaksi ini, terutama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban, mereka akan diatur oleh hukum, baik hukum publik maupun hukum privat atau hukum perdata. Interaksi manusia dengan manusia lainnya atau badan hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang bersifat perseorangan dan masuk dalam ruang lingkup hukum perdata meliputi subbidang hukum. Yang pertama, hukum keluarga mencakup subbidang hukum perkawinan dan waris. Yang kedua ada hukum benda, dan yang ketiga ada hukum kontrak. Penulis menguraikan asas-asas umum hukum perdata internasional yang berkaitan dengan bidang hukum keperdataan. Yang pertama ada asas-asas umum HPI yang berkaitan dengan bidang hukum keperdataan. Yang pertama ada asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum benda. Yang pertama ada klasifikasi benda. Klasifikasi benda dibedakan sebagai berikut: ada status benda bergerak, status benda tetap, status benda tidak berwujud, status benda tidak berwujud. Adapun benda-benda yang dikategorikan ke dalam benda tidak berwujud antara lain meliputi hak-hak tagihan hutang, hak tanggungan atas tanah, hipotek atas kapal laut dan pesawat terbang, gadai, dan hak atas kekayaan intelektual. 2. Asas-asas HPI dalam hukum keluarga atau perkawinan. Pengertian perkawinan dan perkawinan campuran di Indonesia. Masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1, yang mana ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka perkawinan antar sesama warga Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut. Adapun mengenai perkawinan campuran secara teoritis, di dalam HPI dikenal 2 pandangan utama yang berusaha membatasi perkawinan
campuran. Yang pertama, pandangan beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda. Yang kedua, pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaranya atau nasionalitasnya. Adapun mengenai asas-asas pokok HPI di bidang hukum keluarga atau perkawinan akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada validitas esensial perkawinan. Yang kedua, validitas formal perkawinan. Ketiga, akibat-akibat perkawinan. Kemudian ada B, perceraian dan akibat perceraian. Menurut asas hukum perdata internasional yang berlaku ditentukan bahwa masalah berakhirnya perkawinan karena perceraian dan akibat-akibat perceraian harus diselesaikan berdasarkan sistem hukum dari tempat. Yang pertama, lex loci celebratonis, yang kedua joint nationality, yang ketiga joint resident atau domicile of choice setelah perkawinan, dan yang keempat ada diajukannya gugatan perceraian. Yang ketiga ada asas-asas HPI tentang pewarisan. Pada dasarnya pewarisan adalah pemindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik suami atau istri, anak-anak, ataupun orang lain yang bisa menjadi ahli waris. Mengenai pewarisan ini, dalam praktik dikenal dua macam, yaitu satu, pewarisan yang diatur berdasarkan undang-undang dalam hal pewarisan tidak menyatakan dengan tegas keinginannya melalui testamen. Kemudian yang kedua, pewarisan melalui testamen, yaitu keinginan pewaris terhadap harta kekayaan setelah ia meninggal dunia yang dinyatakannya dalam testamen. Persoalan pewarisan akan menjadi masalah HPI apabila di dalamnya terdapat sejumlah elemen atau unsur asing yang dapat akhirnya memunculkan persoalan tentang hukum mana yang harus dipergunakan untuk mengatur pewarisan tersebut. Fakta-fakta perkara pewarisan yang potensial dapat mempertautkan perkara dengan suatu sistem hukum lokal atau asing adalah satu, status dan kedudukan benda atau harta peninggalan. Yang kedua ada penentuan kapasitas hukum atau kemampuan hukum si pewaris. Yang ketiga ada penentuan validitas substansial atau formal dari suatu testamen. C. Permasalahan kepailitan dalam hukum perdata internasional. Satu, kepailitan lintas batas negara. Kepailitan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu proses sendiri dari mulai orang atau badan hukum hendak dinyatakan pailit, di mana ada proses persidangan, pembuktian, jawab-menjawab, dan seterusnya. Yang kedua, sesudah kepailitan kita tidak dapat hanya memberikan label atau status pailit kepada orang atau badan hukum tertentu. Setelah itu banyak proses yang terjadi dalam memakan waktu bertahun-tahun. Masalah kepailitan yang terkait dengan masalah hukum perdata internasional adalah ada suatu peristiwa di mana suatu perusahaan telah dinyatakan pailit di suatu negara dan perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan yang berada di negara lain yang didirikan berdasarkan hukum negara setempat, atau dengan kata lain, jika kasus kepailitan tersebut dialami oleh pelaku usaha yang melibatkan pelaku usaha warga negara asing, dalam persoalan ini maka kaidah-kaidah yang harus diberlakukan adalah kaidah-kaidah hukum perdata internasional. Yang kedua, ada konvensi-konvensi yang berhubungan dengan perkara kepailitan. Adapun konvensi-konvensi yang berhubungan dengan pembahasan masalah kepailitan, yaitu konvensi tentang penghapusan persyaratan legislasi untuk dokumen-dokumen luar negeri. Kemudian ada dokumen-dokumen administratif. Yang ketiga ada akta-akta notaris. Yang keempat ada sertifikat yang ditempelkan atas dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh orang-orang dalam kapasitasnya secara pribadi. Kemudian B, konvensi tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan hakim asing dalam perkara perdata dan dagang. C, konvensi tentang pengambilan bukti-bukti di luar negeri dalam perkara perdata dan dagang. Yang D, Europe Council Regulation. Dan yang E, Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.